Silakan. Ini. Ada kalungnya nggak? Ada. Ada kalungnya. Coba, copot. Udah jalan. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno. Saudara-saudaraku sekalian, belakangan ini lagi viral, yaitu banyak ya diberitakan di media massa, baik itu media cetak online atau di media YouTube, bahwasanya ada seorang ketua himpunan mahasiswa Islam, yaitu di kota Bandung, pada saat akan dilantik menjadi ketua, dia memakai kalung salib. Jadi ini sempat heboh media ya. Bayangkan ini ketuanya aja seperti itu, bagaimana ke bawahnya, dan bagaimana dia bisa membawa organisasi ini menuju kejayaan Islam kalau dia belum apa-apa, belum menjadi ketua, baru mau akan dilantik. Ketahuan dia memakai kalung salib, sempat viral, semua media memuat berita ini. Memang himpunan mahasiswa Islam itu adalah tolak ukur ya, tolak ukur daripada kegiatan umat muslim di kalangan cendekiawan muslim Indonesia, di kalangan anak-anak muda. Dan diharapkan dari mereka lah nanti akan lahir tokoh-tokoh muslim yang bisa diandalkan oleh umat muslim. Banyak tokoh-tokoh yang lahir dari HMI ini ya, baik itu tokoh-tokoh nasional yang menduduki jabatan-jabatan penting, bahkan sampai wakil kepala negara, sampai menteri-menteri, dan juga tokoh-tokoh partai-partai nasional yang sangat terkenal itu lahir dari HMI. Pak Nurkolis Majid, beliau juga dilahirkan dari HMI. Kemudian Bapak Yusuf Kala, kemudian Bapak Komarudin Hidayat, dan juga Muhammad Rizik Syihab, dan juga Taufik Ismail. Beliau budayawan dan pernah masuk dalam organisasi ini ya, himpunan mahasiswa Islam. Kemudian AM Fatwa, Fahmi Idris, Mar'i Muhammad, Anies Baswedan, dan Anas Urbaningrum. Kemudian kita mengenal juga Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan juga. Kemudian Syafi'i Ma'arif, beliau adalah mantan ketua dari Muhammadiyah, Bapak Syafi'i Ma'arif. Kemudian Isil Iza Mahendra, dan banyak lagi tokoh-tokoh nasional yang dulu lahir dari digodok waktu mahasiswa menjadi anggota HMI ini, sehingga nama-nama besar mereka sampai saat ini masih dikenang. Beliau lahir dari awalnya kegiatan mereka dari kelompok mahasiswa muslim ini, akhirnya beliau menjadi pejabat negara, dan alhamdulillah kita bisa lihat track recordnya mereka ya. Kemudian organisasi ini berdiri pada tahun sekitar 47 ya. Ketua pertama kali yang mendirikan organisasi ini adalah yayasan ini pertama kali diketuai oleh Lafran Pane di awal-awal tahun 1948, dan yayasan ini menjadi ujung tombak bagi dakwah-dakwah Islam di kalangan pemuda-pemuda Islam yang masih berstatus mahasiswa ya, para intelektual muda muslim. Jadi diharapkan ini HMI ini akan menjadi ujung tombak perkembangan Islam di Indonesia. Dan akhirnya belakangan ini dinodai oleh oleh segelintir ya. Saya katakan ini oknum aja, bukan semua HMI seperti itu, bukan ya. Jangan sampai kita menghakimi HMI itu seperti itu semua, tidak. Tetapi ini hanya ada satu saja
mulai didirikan tahun 48 sampai tahun 2022 ini, hanya satu ini diketemukan bahwa ternyata ada seorang calon ketua di cabang Bandung ya, ada calon ketua di Bandung yang bernama Sofa Setiawan. Saat mau dilantik menjadi ketua HMI, ketahuan dia memakai kalung salib. Heboh ya, heboh, viral, dimana-mana memberitakan. Viral ini. Jadi viral di media massa, ditulis di viva.com ya, media online viva.com. Pengurus baru HMI, dengan judul pengurus baru HMI memakai kalung salib ya. Viral di media sosial seorang pengurus himpunan mahasiswa Islam HMI cabang Bandung, Jawa Barat yang menggunakan kalung salib usai pelantikan. Nah, bayangkan pada saat dilantik dia masih memakai kalung salib itu. Dan ternyata ada yang membisiki seniornya bahwa dia memakai kalung salib itu. Setelah dilantik, jadi dia membawa kalung salib itu pelantikan. Bayangkan, pelantikan ketua dia masih memakai kalung itu. Video ini diunggah pertama kali oleh akun Twitter @subur024 pada hari Minggu tanggal 31/2022, jadi masih kemarin ya. Penggunaan kalung salib itu ditemukan berawal saat salah seorang seniornya yang hadir dalam pelantikan, yaitu Aceng Roni Sakbana, yang menegur si ketua ini bahwa dia meminta apakah dia memakai kalung salib waktu itu. Aceng langsung meminta yang bersangkutan menyerahkan kalung tersebut. Kemudian dia mengeluarkan kalung salibnya, kemudian diberikan oleh Aceng Roni Sakbana. Kemudian Aceng mengatakan bahwa dia menegaskan dirinya kemudian si Sofa Setiawan ini membuat klarifikasi di sebuah channel YouTube juga. Dia mengatakan dirinya adalah seorang muslim sejati. Ia mengaku berasal dari keluarga muslim. Dia mengatakan, saya di sini ingin menegaskan bahwa saya adalah muslim sejati. Saya lahir dari keluarga muslim dan saya tumbuh dengan syariat-syariat Islam. Jelasnya syariat Islam, tapi pakai kain salib. Syariat yang mana itu ya? Maka tak heran si Sofa ini ya, maka tak heran akhirnya Sofa Setiawan ini jadi bulan-bulanan di media dan sempat menjadi viral hari ini. Dia mengatakan dia taat melakukan syariat Islam, tetapi dia memakai kalung salib, tetapi ini kalung agama sebelah ya, dimana dalam salib itu seseorang memakai kalung salib itu adalah simbol ya, simbol kebanggaan dia sebagai pengikut Kristus. Apa si saudara Sofyan ini tidak tahu, apa saudara si Sofa ini tidak tahu bahwa simbol salib itu adalah sebagai pengagungan dan penyembahan umat manusia kepada sosok yang dituhankan, yaitu Yesus Kristus, di mana Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu doktrinnya, sehingga mereka membentuk salib itu dipakai untuk kalung dan dipakai bahwa dia selalu mengingat dirinya bahwa dirinya sudah ditebus oleh Yesus, dan si orang tersebut menyembah dan taat pada ajaran Yesus. Apakah si Sofa ini tidak tahu akan hal ini? Tidak mungkin ya, seorang mahasiswa, apalagi dia ketua calon, sudah ketua ini, sudah menjadi ketua HMI cabang Bandung. Tidak mungkin dia tidak mengerti masalah ini. Seorang ketua himpunan mahasiswa Islam, di mana organisasi ini pernah besar, melahirkan tokoh-tokoh nasional,
dia tidak mengerti apa arti makna salib, dan itu pasti nonsen. Kemudian saat dia dikonfirmasi, dia hanya mengatakan dia siap menanggung konsekuensi, baik itu mundur dari kepengurusan HMI. Kemudian dia berkata, ke depan saya ingin mempertanggungjawabkan kesalahan saya siap untuk mengundurkan diri dari HMI cabang Bandung, ujarnya ya. Kemudian lebih lanjut dia mengatakan, meski demikian ia meminta arahan dan bimbingan dari senior HMI agar bisa membimbingnya. Kemudian dia mengatakan masih butuh bimbingan tentang ajaran Islam. Saya berharap HMI dan senior-senior di HMI mau membimbing saya, membina saya, dan mampu menutupi kekurangan saya. Jadi si Sofa Setiawan ini setelah dirinya dipojokkan dengan berita-berita yang pasti banyak sekali ya yang memojokkan dia, apalagi dia ketua HMI, bayangkan, tetapi dia tidak tahu apa simbol Kristus, apa simbol salib, dan itu nonsen kalau dia tidak tahu. Dan itu dipakai saat dilantik menjadi ketua HMI cabang Bandung, ya sempat heboh-heboh lah. Jadi buat para mahasiswa, saya tidak menuduh HMI keseluruhan ya, ini hanya oknum satu orang ini saja. Selama kepengurusan mulai tahun 48 sampai tahun 2022 ditemukan ada ketua yang waktu dilantik itu masih memakai kalung salib. Apakah imannya goyah, ingin masuk ke dalam ajaran sebelah, coba-coba pakai kain salib dan sebagainya? Wallahu alam ya. Tetapi kalau dia hanya beranggapan iseng dan sebagainya, itu nggak mungkin, karena ini simbol agama tertentu, ini simbol agama, dan ini tidak bisa dibuat main-main. Saya teringat dulu di Sumeneb, anak-anak muda-muda, anak kecil-kecil itu mendapatkan bingkisan. Di sana dikasih pernik-pernik ya, termasuk si kalung salib, kemudian buku-buku gambar yang isinya adalah cerita-cerita Yesus mulai lahir sampai disalibkan. Kemudian dikasih pensil warna, dikasih buku-buku bacaan, dan buku-buku bacaan itu pun isinya semua tentang Yesus. Di samping dia mendapatkan hadiah tas, buku-buku dan sebagainya, buku tulis dan buku gambar ya. Dan itu diberikan pada anak-anak SD sekolah negeri di Sumeneb, sempat heboh waktu itu. Kemudian di Car Free Day di jalan-jalan dari kelompok seksi Yehova juga memberikan cenderamata. Biasanya dia memberikan cenderamata ini berupa kalung-kalung salib ya. Kemudian majalah juga yang harus dibaca seseorang. Itu adalah pendekatan mereka untuk menyebarkan agama mereka, supaya mereka bersimpati dan mau masuk ke dalam agama mereka. Intinya kita akan dibawa kepada jalan kemurtadan ya. Jadi hati-hati, pesan saya tetap hati-hati, apalagi ini ketua HMI, saudara Sofa Setiawan. Anda masih muda, kalau Anda bilang perlu belajar lagi, silakan belajar lagi. Kalau perlu belajar kristologi, apa itu salib, apa itu ajaran Kristen, Anda harus masuk ke dalam channel-channel yang membahas masalah kristologi agar Anda paham soal ini. Demikian dari saya, pesan saya terakhir, tetap semangat belajar Islam. Yang belum Islam, masuk Islam. Semoga Anda mendapatkan hidayah, dan jangan sampai iman Anda goyah hanya karena simbol-simbol ini ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.